Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah, selamat siang dan selamat salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan bersyukur syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan limpah rahmat dan hidayahnya maka kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan alhamdulillah kabar teman-teman semuanya sehat. Baiklah, selanjutnya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita, alangkah lebih baiknya kita memulai untuk berdoa. Baiklah, saya akan memimpin doa. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, masih semangat teman-teman semuanya? Masih semangat pastinya ya. Baiklah, untuk itu yang mana saya katakan tadi, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk itu di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Masih adakah yang ingin berpendapat apa itu bimbingan kelompok? Ya, berarti di antara teman-teman yang hadir pada hari ini, sebagian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok ya, dan sebagian belum pernah melakukan bimbingan kelompok. Oke, baiklah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi di sini bimbingan kelompok adalah merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang mana nantinya melibatkan saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semuanya sebagai anggota kelompok. Dan yang mana di sini di dalam bimbingan kelompok ini pastinya ada tujuan juga. Ya kan teman-teman? Pasti. Jadi di sini apakah teman-teman tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Ya, silahkan. Bagus. Masih ada yang lain? Ya, baiklah, di sini tujuan bimbingan kelompok adalah dengan kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada teman-teman dapat mengemukakan pendapatnya dan memberikan informasi. Kita dapat bertukar informasi, bertukar pendapat yang mana mengenai topik. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya. Paham teman-teman semuanya? Baiklah, alhamdulillah paham. Jadi di sini diharapkan kepada teman-teman semuanya agar memberikan pendapatnya, agar kita dapat mendapatkan informasi-informasi, karena setiap kita pasti memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Baiklah, di sini tidak ada yang namanya kata salah. Jadi di sini teman semuanya memiliki hak untuk berpendapat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baiklah, di sini di dalam bimbingan kelompok di sini pasti teman-teman bertanya, mengapa sih saya melakukan bimbingan kelompok? Ya, ya. Jadi di sini saya jelaskan. Jadi di sini yang mana tujuan yang kita bahas tadi, kita yang mana di sini kita dapat melatih kemampuan berkomunikasi kita antar anggota agar kita dapat bertukar pendapat, bertukar informasi. Jadi di sini tidak hanya itu, kita juga dapat melatih sikap menghargai, karena dimana di sini pendapat teman si A dan pendapat teman yang si B pasti itu berbeda. Jadi di sini kita harus melakukan sikap yang namanya saling menghormati pendapat. Jadi yang mana saya katakan tadi, di sini kita harus
di sini saya mengharapkan teman-teman sangat mengeluarkan pendapatnya, karena di sini tidak ada yang namanya katanya salah, karena disinilah waktunya teman-teman untuk melatih berkomunikasi teman-teman di depan orang lain, ya teman-teman. Nah, baiklah. Jadi selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan, diharapkan teman-teman untuk duduk melingkar di depan saya. Ya. Jadi di sini pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kita duduk melingkar? Jadi di sini kenapa kita duduk melingkar? Agar kita mudah untuk menjalani komunikasi kita. Karena yang mana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya, agar kita lebih akrab satu sama lain. Tidak ada yang di sini tidak ada yang dirugikan sama sekali. Jadi kita di sini sama-sama memiliki hak. Teman yang satu ini juga memiliki hak dan teman lainnya juga memiliki hak. Hak apa? Hak dalam berpendapat dan mengeluarkan argumennya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, tidak ada teman yang ingin bertanya. Baiklah, di sini juga di dalam bimbingan kelompok kita harus juga mematuhi norma dan azas-azas yang ada. Jadi di sini apabila nanti ada hal yang bersifat pribadi, jadi di sini teman-teman tidak boleh mengatakannya kepada teman-teman kelompok di luar sana, karena di sini kita melakukan azas kerahasiaan. Jadi di sini hanya kita dalam kelompok ini saja yang tahu. Paham? Alhamdulillah. Dan di sini teman juga dituntut yang mana azas keterbukaan. Jadi di sini yang mana saya jelaskan sebelumnya, ya teman silahkan, tidak ada yang salah, silahkan berargumen pendapat sepuasnya. Kapan sih teman-teman melatih cara berkomunikasi teman? Kalau berkomunikasi teman-teman semuanya, kalau tidak dalam lingkungan kelompok kecil ini saja. Jadi di sini sebaik mungkin alangkahnya teman-teman mengeluarkan pendapatnya. Paham teman-teman? Baiklah. Jadi di sini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengambil topik. Jadi di sini dalam bimbingan kelompok terdapat 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang mana yang akan saya lakukan hari ini yaitu topik tugas. Yang mana topik tugas itu yang telah saya dapatkan sebelumnya. Kalau seandainya topik bebas, jadi teman-teman mencari sebuah topik yang hangat-hangatnya, nanti kita pilih. Jadi yang hari ini saya lakukan itu topik tugas yang mana telah saya sediakan. Baik teman-teman, setuju? Alhamdulillah teman-teman setuju semuanya. Baiklah, untuk itu bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, untuk itu marilah kita saling berkenalan agar lebih akrab dan lebih mudah untuk saling mengeluarkan pendapat, karena kita kan awalnya udah berkenalan gitu kan. Ya, baiklah, untuk itu di sini perkenalannya, sebutkan nama dan sebutkan buah-buah kesukaan, buah-buahan yang disukai maksudnya, ya. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya Ica menyukai buah apel. Jadi teman lanjutannya saya, misalnya siapa namanya teman ini? Baik. Jadi Farah menyukai buah anggur. Jadi di sini seperti ini. Ica apel, saya tadinya apel, Ica apel, Farah anggur. Selanjutnya Ica apel, Farah anggur, sebutkan nama, sebutkan buah sampai ke ujung seterusnya. Paham? Paham. Baiklah, disilahkan. Baiklah, berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah, untuk itu marilah kita memulai selanjutnya, yaitu membahas tentang topik tugas yang telah saya sediakan. Baiklah, di sini saya mengambil topik tugas yaitu terkait dengan gadget. Apakah teman-teman semua tahu apa itu gadget? Ya, silakan. Ya. Mana?
Ya, bagus. Nah, baiklah. Gadget merupakan sebuah alat elektronik yang semakin maju. Ya, yang mana elektronik ini merupakan teknologi-teknologi terbaru yang dibuat, yang mana kita pakai sehari-hari. Contohnya, kayak yang dikatakan teman tadi, ada HP, laptop, radio, terus apa lagi? Ya, tadi handphone udah, netbook, tablet, dan lainnya. Jadi di sini teman-teman semuanya apakah menggunakan gadget? Pasti, semua teman-teman pasti menggunakan gadget. Jadi di sini pertanyaan saya, apa sih dampak dari gadget? Ya udah, sebelum kita ngambil hal yang lebih negatif, kita mungkin lebih ke hal yang positif dulu deh. Manfaat gadget apa sih menurut teman-teman manfaat gadget itu? Ya, silahkan. Ya, menambah wawasan. Silakan, siapa lagi yang ingin berpendapat? Menambah pengetahuan. Ya, silakan teman-teman lagi. Mengetahui informasi-informasi terbaru. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan visual karena kita melihat gambar. Lalu, ya, menambah pengetahuan dan keterampilan. Baiklah, terima kasih atas pendapat teman-teman semuanya. Jadi di sini terdapat manfaat-manfaat dari gadget, yang mana yang pertama, kita sangat mudah mendapatkan informasi-informasi melalui gadget, yaitu handphone atau HP. Jadi dari HP itu scroll media sosial, lalu pasti kita mendapatkan informasi. Karena apa? Karena handphone tadi, yaitu gadget. Jadi di sini handphone ini manfaatnya selain kita mendapatkan informasi, kita juga menambah wawasan, karena teman-teman semuanya pasti untuk mencari sesuatu itu dari Google kan. Ya, di sana teman-teman akan menambahkan pengetahuan, wawasan, karena di sanalah tempat teman-teman bertanya. Ya. Lalu selanjutnya menambah keterampilan. Ya, sama itu aja, dalam handphone itu semua sudah ada. Jadi di sini manfaat dari gadget yaitu HP menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu dan keterampilan, mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Jadi sebelum kita masuk ke dalam manfaat dari handphone, di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman semua. Apa saja sih manfaat menurut teman-teman? Ya, silahkan. Siapa lagi? Apakah teman-teman tidak semangat lagi? Masih semangat kan? Alhamdulillah masih semangat. Baiklah, apa lagi teman-teman? Ya, nah jadi di sini saya jelaskan kembali manfaat dari gadget, yaitu HP. Kita ambil salah satunya handphone. Jadi di sini kita dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru, kita dapat meningkatkan kemampuan visual kita dapat mudah belajar untuk mengasah keterampilan kita. Lalu kita akan mendapatkan hal-hal yang merasa penting, perlu gitu. Dan yang paling penting dengan gadget dan handphone ini, kita lebih mudah berkomunikasi dengan jarak jauh. Ya kan? Seperti WA, kita melalui handphone ini kita bisa video call, bisa voice note, bisa nampak gambar. Ya kan teman-teman semuanya? Ya, baiklah, itulah manfaat dari gadget, yaitu salah satunya handphone atau HP. Jadi sebelum kita masuk ke selanjutnya, di sini lebih karena teman-teman sudah kelihatannya sudah bosan, baiklah di sini saya melakukan permainan. Saya akan mengadakan games. Jadi kalau teman-teman salah, nanti teman-teman dapat hukuman. Apakah teman-teman bersedia?
Bersedia. Baiklah, di sini nama permainannya yaitu yang mana permainannya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tepuk tangan. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu permainannya? Sudah? Baiklah, di sini saya jelaskan kembali. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya berapa kali? 1. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya ada berapa teman? 2. Kalau saya bilang selamat malam, 3 ya. Oke, untuk itu nanti jadi saya akan merandom kalimat selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi teman-teman semuanya menepuk tangan sesuai dengan yang saya bilang tadi. Yang mana selamat pagi ada 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat malam ada 3 kali. Baiklah, untuk itu mari kita mulai. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Baiklah, saya lebih cepat lagi ya. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Paham teman-teman? Gimana? Sudah segar kembali? Sudah saya kembali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali dari topik tugas kita yang gadget tadi ya, teman-teman semuanya. Baiklah, di sini setelah kita ada pengertian gadget, apa aja sih yang termasuk gadget, lalu apa sih manfaat dari gadget, dan sekarang kita ambil dampak negatif dari gadget. Baiklah, ada teman-teman yang ingin berpendapat apa dampak negatif gadget? Ya, silahkan. Ya, merusak mata kalau terlalu keseringan. Lanjut, teman. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif gadget. Jadi di sini dapat kita lihat dampak negatif gadget itu mungkin lebih ke yang pertama, kita akan mengalami kerusakan mata kita kalau kita memegang gadget itu berlama-lama. Kadang dalam 1 hari itu 2 jam saja, pas kita tidur aja tidak kita memakai HP, karena sinar HP itu dapat merusak mata, ya kan teman-teman semuanya ya. Lalu mungkin yang kedua, menghambat perkembangan keterampilan sosial. Karena apa? Karena kita lebih dominan, hidup kita itu lebih ke gadget gitu. Jadi perkembangan sosial lingkungan kita tidak ada apa-apanya, karena sudah terlalu menyukai yang namanya gadget itu. Kayak games online itu kan adanya di HP gitu kan. Jadi lebih sering suka main HP. Jadi teman-teman di lingkungan tuh kita bodoh amat gitu. Itulah dampak negatif dari gadget. Lalu kita juga tidak mengenal alam. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan gadget itu, kita tidak bermain keluar, melihat alam, melihat pemandangan. Karena kita lebih sering rentan di kamar, kayak main laptop yang ada gamesnya, atau apa sih permainan-permainan yang sekarang yang lagi boomingnya kayak ML, kayak ya itulah kayak gitu, yang mana itu akan dapat merusakkan mata gitu kalau itu terlalu kita pegang atau terlalu kita hadapi. Itu terlalu lama gadget itu. Jadi itulah dampak buruk dari gadget tersebut. Lalu selanjutnya, bagi anak-anak yang kita kasihani, ya kan teman-teman, coba ke teman, kalau menurut teman-teman gadget terhadap anak apa sih yang terjadi dampak negatifnya? Ya, anak-anak akan mudah sekali melihat hal-hal yang tidak baik, karena di dalam gadget yaitu HP itu ada aplikasi-aplikasi media sosial, yang mana aplikasi sekarang kayak TikTok, kayak Instagram gitu, yang seluas-luasnya anak-anak itu bisa melihat. Lalu apa lagi teman-teman? Ya, menurunkan kemampuan konsentrasi. Karena apa?
karena daya yang mana konsentrasinya, daya ingatnya, ketekunannya gitu. Karena kerusakan yang ada di dalam otaknya itu karena dipengaruhi oleh gadget tersebut. Karena gadget ini walaupun ada positifnya, tapi negatifnya sangat luar biasa juga teman-teman semuanya. Karena sangat merusak kalau itu kita lakukan terlalu lama, kita hadapi terlalu lama handphone tersebut, laptop yang sebagai hal lainnya. Jadi di sini uh, saya sangat 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 prihatin terhadap orang yang tidak melakukan gadget itu atau tidak melakukan HP itu sesuai dengan manfaatnya gitu, dilakukan untuk hal buruk. Malahan kalau hal positifnya, tambahan hal positifnya, teman-teman semuanya bisa mencari uang dengan gadget tersebut kan, dengan HP tersebut, ya kan? Atau di sini teman-teman apakah masih bingung dengan apa itu gadget, apa saja sih gadget itu, dan apa sih manfaat gadget, dan juga yang tadi apa sih dampak negatif gadget? Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak, di sini saya akan menjelaskan kembali gitu. Yang mana pada zaman saat sekarang ini kita tidak akan dapat menghindar apa yang namanya gadget tersebut, yang terdiri dari HP, laptop, netbook, tablet, radio, televisi. Jadi di sini manfaatnya sangat luar biasa juga, karena kalau tidak ada gadget kita tidak akan tahu perkembangan dunia ini seperti apa, ya kan teman-teman semuanya ya. Lalu dari mana sih kalau tidak adanya gadget ini, kayak penjual-penjual online dia menggunakan HP kan, dia menggunakan gadget yaitu HP. Nah, jadi di sanalah dia dapat menghasilkan uang dari HP tersebut. Lalu menambah hal-hal yang berbau yang baru gitu, pasti dia melihat dari Google bagaimana sih. Nah, sedangkan Google itu terdapat dalam handphone. Nah, jadi di sini itulah kayak dampak negatifnya, kasihannya juga dampak negatifnya. Seperti itulah yang kita lihat, kayak kerusakan mata nantinya, menghabiskan waktu. Karena HP itu kan perlu paket, jadi kita menghabiskan uang karena kita terlalu main HP, terlalu menyukai main HP tersebut. Jadi kita beli paketnya pasti boros karena HP itu terlalu kita pakai buat lihat video, media sosial lainnya kayak Instagram, TikTok, dan hal lainnya, sehingga dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial kita. Jadi setelah saya jelaskan tadi teman-teman, apakah ada solusi dari teman-teman agar kita tidak terlalu fokus terhadap gadget ini? Yang mana negatif gadget, yang mana yang negatif dari gadget tersebut? Ya, silakan berpendapat teman-teman. Ya. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan mungkin solusi kita agar tidak terpengaruh sekali dengan gadget. Yang pertama, kita menambah wawasan sosial kita atau menambah teman-teman kita. Lalu kita menonaktifkan internet sementara waktu. Misalnya sebelum tidur kita matikan 1 jam sebelum tidur agar tidak merusak ke saraf-saraf kita gitu. Lalu mengurangi pemakaian gadget itu terlalu lama, seadanya saja. Apakah masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Tidak ada? Baiklah, di sini mungkin kita telah berada di akhir pada bimbingan kelompok ini. Jadi apakah ada teman-teman yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kembali yang mana gadget ini adalah yang tidak dapat kita hindari dari zaman kita pada saat ini, karena di sini akan tetap terbaru, tetap perkembangan zaman ini akan tetap berubah, tetap ada hal-hal yang baru. Jadi di sini mungkin manfaat dari gadget, kita dapat menambahkan informasi, kita dapat menambah pengetahuan kita, dapat mengasah keterampilan kita, dapat mudah mencari hal-hal terbaru, mendapatkan informasi yang terbaru. Dan di sini pasti ada juga dampak dari negatif gadget yang mana tadi telah kita bahas, yang itu yang pertama, kita akan menjadi kecanduan dan merusak mata. Lalu
untuk anak-anak mungkin melihat hal-hal yang tidak baik, lalu kurangnya waktu tidur menghambat perkembangan keterampilan sosial dan tidak mengenal alam, lalu bahkan menurunkan kemampuan konsentrasi, daya ingat dan ketekunan kita. Dan di sini saya harapkan dari solusi tadi, yang mana pertama mungkin 1 jam sebelum tidur kita udah matikan HP dan berpandai-pandai untuk memilah waktu menggunakan gadget ini agar tidak terjadi dampak-dampak negatif tersebut. Baiklah, untuk itu di sini sebelum saya akhiri, apakah ada sebutkanlah pesan dan kesan teman terhadap bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Ada apa lagi? Ya, terima kasih. Baiklah, untuk itu kapan kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi? Apakah teman-teman masih bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok? Masih bersedia. Baiklah, untuk itu kapan kita melakukan bimbingan kelompok? Di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama. Baiklah, untuk itu saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk itu saya sudahi bimbingan kelompok pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan semoga teman-teman dapat mengubah tingkah laku teman-teman dari topik yang kita bahas tadi, yaitu terkait dengan gadget. Dan misalnya teman-teman sebelumnya terlalu berlebihan memakai gadget dan agar dapat mengurangi gadget. Jadi di sini semoga alangkah baiknya setelah bimbingan kelompok ini selesai, saya harapkan teman-teman dapat mengubah tingkah laku teman-teman, yang mana rasanya yang kita bahas tadi tentang gadget itu yang menurut teman-teman itu merusak pada diri kita sendiri. Baiklah, dengan berakhirnya ini saya sebagai pemimpin kelompok mengakhiri. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.